Cek 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 cek. Oke. Alhamdulillah tes komplitnya sadayana ieu di barisan gaji kanggo kasih obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, yang ingin saya sampaikan pertama kali ini adalah terima kasih banyak karena sudah memenuhi undangan saya. Sebetulnya memang ini adalah tugas dari PGP ya, atau Pendidikan Guru Penggerak, yaitu tentang budaya positif. Tetapi budaya positif ini tidak bisa saya bergerak sendirian, Bapak Ibu. Jadi saya tidak bisa bergerak sendirian untuk menciptakan budaya positif ini. Nah, budaya positif ini juga harus kita ciptakan di kelas maupun di sekolah kita. Apa sih itu budaya positif? Ya, untuk perkenalannya, nama saya Romi Jaya Saputra. Ini, iya, kenapa kok fotonya ada Betina, ada Upina? Bahwa di sini yang saya ceritakan tadi, saya tidak bisa bergerak sendiri seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sekolah kita kan sebetulnya memang sudah menjadi sekolah penggerak ya. Sekolah penggerak angkatan kedua. Sekolah penggerak angkatan kedua ini ya, yang artinya seharusnya budaya positif itu sudah memang tercipta atau sudah berjalan sedemikian rupa sehingga menciptakan suasana sekolah yang sangat menyenangkan. Nah, tetapi layaknya kalau saya secara sendiri itu mungkin lebih mengingatkan saja, mengingatkan apa yang kita lakukan, apakah itu sudah termasuk budaya yang positif. Nah, ini ada lagi. Kayaknya HP. Ini upami ditukannya kumaha? Dibalikkan. Oh iya. Dibalikkan. Kayaknya HP nggak ada masuk. Nah, dia. Ya. Nah, suara saya kedengaran jelas ya? Mungkin agak sedikit harus bertenaga. Bapak Ibu, kembali lagi barusan ada kesalahan teknis bahwa kenapa foto ini untuk perkenalannya menggunakan foto banyak orang ya, yang saya tadi ceritakan bahwa mungkin Bapak Ibu semuanya sebetulnya sudah mengenal saya sejak lama. Hanya untuk kali ini saya ingin memberikan sharing sebuah pembelajaran di PGP tentang budaya positif. Ini hanya sharing Bapak Ibu. Jadi saya sendiri bukan saya sok-sokan sudah hafal budaya positif, tidak. Tapi budaya positif itu bagaimana kita ciptakan di sekolah ini atau di kelas. Nah, sebelum memulai pembahasan, mengapa siswa harus memiliki sikap disiplin di sekolah? Kira-kira gimana? Kenapa sih siswa itu harus punya disiplin atau kita sendiri harus disiplin? Ada? Menurut saya, disiplin itu merupakan salah satu aspek keberhasilan hidup seseorang. Keberhasilan hidup seseorang. Salah satunya. Ya, berarti salah satu jalan untuk hidup kita sukses di masa depan adalah kita disiplin pada saat ini.
Nah, sebelum itu kata disiplin ini menurut Bapak Ibu sekarang itu konotasinya positif atau negatif? Positif dong. Bagi sebagian siswa sih negatif. Bagi sebagian siswa adanya negatif. Ya, positif, ada negatif. Nah, tapi setelah saya sempat melakukan beberapa survei ke beberapa anak, ketika mendengar kata disiplin itu atau mendisiplinkan, konotasinya selalu negatif. Atau harus dihukum lah atau apa seperti itu. Nah, ini adalah sebuah miskonsepsi kata disiplin yang diterima anak. Nah, mungkin bagi kita guru-guru itu disiplin yang positif, tapi ternyata bagi anak sendiri itu menjadi ya konotasinya negatif. Nah, jadi sebenarnya masih diintegrasi kan disiplin ASN gitu kan. Apalagi undang-undang ASN disiplin gitu kan. Tapi sebenarnya apa? Jadi diskusi. Tidak nggak apa-apa kita terbuka. Kita sebenarnya di dalam hati kecilnya kita yakin. Enggak ya. Enggak, dia positif tapi tidak jadi itu cara itu kalau mendisiplinkan itu. Nah, berarti ada hal yang kita lakukan atau saya sendiri lakukan ketika anak mendengar kata disiplin itu konotasinya negatif, berarti ada cara yang kita lakukan itu kurang tepat bagi anak. Nah, maka dari itu saya membahas ini untuk bagaimana menciptakan bahwa paradigma anak-anak ini berpikir bahwa disiplin itu memang menjadi hal yang positif. Disiplin yang menimbulkan kepatuhan secara sadar sebagai bentuk otoritas diri. Jadi disiplin di sini itu bukan atas keinginan orang lain, tapi bagaimana kita atau murid-murid kita ya merasa kita harus disiplin sebagai bentuk kekuasaan diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, ini poin-poinnya sebagai pembelajaran dalam menghargai waktu. Kita menghargai waktu di waktu yang kita nikmati sekarang. Misalnya. Nah, yang kedua etika. Bagaimana kita mendisiplinkan? Lihat, kita tidak bisa mengontrol aktivitas atau tingkah laku orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah tingkah laku diri kita sendiri. Kemudian yang poin ketiga, mengerti bahwa setiap tempat itu memiliki aturan. Keempatnya, mawas diri. Yang kelimanya, kesadaran terhadap negara hukum, bahwa kita dan di negara ini negara hukum. Entah apapun yang terjadi di luar sana, dari informasi-informasi dunia digital, itu memang dunia hukum kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita mengerti bahwa di setiap tempat itu memiliki aturan, termasuk di sekolah atau di rumah. Nah, menurut Dr. William Glasser, jadi ada sebuah teori kontrol teori, ya, atau bagaimana kita mengontrol. Nah, selama ini kita miskonsepsi terhadap kontrol itu sendiri, ya. Yang pertama, ilusi. Sebetulnya guru mengontrol murid itu sebuah ilusi. Kenapa demikian, Mister? Boleh Ya, dibantu? sebenarnya kan kalau kita sebut ilusi, sebenarnya bukan yang kontrol ilusi, karena memang murid sendiri itu bisa mengontrol dirinya sendiri sebenarnya. Cuma karena kita ini ada posisinya awalnya sebagai guru, jadi kita mengontrol murid-murid. Ya, sebetulnya itu hanya sebuah ilusi Ilusi saja. kalau kita bisa mengontrol murid, padahal secara psikologinya atau menurut Dr. Glasser ini, jadi murid membiarkan dirinya dikontrol oleh orang dari luar. Jadi
dia memberikan kebebasan orang lain untuk mengontrol dirinya. Jadi yang dikontrol sebetulnya murid sendiri sama dia untuk membiarkan dirinya terkontrol oleh orang lain atau oleh orang yang berkuasa. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dapat mengubah secara efektif dan bermanfaat. Misalnya kita memberikan afirmasi, kamu pintar, kamu hebat, kamu bisa ranking 1 atau lain. Itu adalah sebuah ilusi. Karena ketika itu dilakukan terus-menerus, dia akan merasa dirinya perlu atau haus akan penghargaan, haus akan pujian. Kalau dia nggak dipuji, dia nggak akan melakukan hal itu. Atau misal kalau dia nggak dipuji, dia akan datang terlambat. Iya. Nah, ini adalah sebuah ilusi yang menurut Dr. William Glasser tentang teori kontrol. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Ya. Nah, di sini kita kan sering melakukan kritik terhadap satu hal, tapi sebetulnya itu adalah sebuah ilusi juga. Itu bisa mengkritik, bisa meningkatkan kapasitas orang lain untuk lebih maju, lebih baik. Itu sebetulnya tidak di pembahasan ini adalah sebuah ilusi juga. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kita mengibaratkan bahwa guru adalah orang dewasa dan murid adalah anak-anak. Nah, kita memiliki hak untuk dia melakukan A, B sampai Z. Tapi sebetulnya itu bukan sebuah hal yang dapat membangun atau menjadikan anak-anak berkarakter. Itu kembali lagi, anak-anak membiarkan dirinya untuk dipaksa, untuk dikontrol seperti itu. Nah, di sini ilusi-ilusi tadi muncul karena miskonsepsi kita terhadap kontrol itu sendiri. Itu guru dapat mengontrol murid, memberikan hukuman. Ya, memang hukuman itu, misalnya kita menghukum anak-anak yang ini memang sudah tidak terjadi di sekolah ini ya, misalnya karena dia datang terlambat menulis saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Tapi hal itu bukan persoalan tidak terjadi, hanya berubah caranya. Saat ini masih terjadi, hanya berubah caranya. Nah, di sini ada how are you feeling? Kira-kira ketika mendengar kata ilusi-ilusi ini menurut Bapak Ibu semuanya, apakah perkataan saya itu ada benarnya atau memang harus dikritik? Yang tadi saya sampaikan tentang ilusi ini. Oh, iya. Boleh kita santai aja sambil jalan. Ini semuanya ilusi. Terus mungkin saya juga pernah melaksanakannya semua kayak gitu. Jadi sedih saya gitu sekarang berarti semua yang kita lakukan itu semuanya ilusi. Jadi nggak ada efeknya. Tidak ada efeknya. Selama ini yang kita lakukan, Zong aja. Tidak ada efeknya untuk anak-anak. Ternyata seperti itu. Ya, Bu Idi silakan. Tadi Pak Romi kan bilang murid membiarkan gurunya itu mengontrol dirinya, membiarkan ya. Betul, ya. Apakah di situ murid bisa pilih-pilih ke guru siapa dia membiarkan, terus ke siapa melawan gitu? Ya, karena murid itu memiliki kontrol penuh terhadap dirinya sendiri. Murid memiliki kontrol penuh terhadap dirinya, dia akan
memberikan dirinya untuk siapa orang yang memang dia sukai misalnya. Jadi pilih-pilih gitu. Ya, termasuk materi. Nah, nanti kita akan lanjut di bahasan selanjutnya, Pak. Kalau misalnya tadi bahwa selama ini kita melakukan hal yang memang kurang pas untuk anak-anak, kira-kira bagaimana cara kita merubah pandangan kita sendiri atau bahkan pandangan anak dalam menguasai dirinya. Nah, di sini ada stimulus respon, yang kedua ada dari kontrol tadi. Nah, stimulus respon ini yang kita yakini selama ini adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Misalnya sebetulnya anak-anak butuh matematika atau butuh keseniannya itu musik misalnya. Maka di kelas 10 semuanya musik sama. Padahal kenyataannya ketika kita melihat yang diisi anak-anak, ada yang seni rupa, tari, seperti itu. Padahal pandangan kita anak-anak tuh butuh nih, misalnya untuk mempelajari seni itu awalnya tentukan, tapi pada kenyataannya bukan. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, kadang-kadang kita berpikir apa yang kita lihat dapat dilihat oleh anak-anak. Kadang-kadang kita berpikir misalnya anak-anak pentas seni itu bisa membuat mental anak terlatih, padahal tidak. Yang ketiga, agar kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Buruk menurut siapa? Apakah semua hal yang dilakukan anak itu buruk? Belum itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya dan sebaliknya, saya bisa mengontrol orang lain. Seperti yang tadi kita bahas, bahwa sebetulnya yang bisa mengontrol secara penuh adalah kita mengontrol diri kita sendiri. Murid mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol anak-anak untuk patuh misalnya setiap hari Senin itu minimal wajib upacara, tapi di dalam hatinya dia membiarkan dirinya untuk mengikuti upacara, ya sudah, ini karena mungkin ada sebagian kecil anak-anak yang merasa seperti itu karena mereka belum melihat yang di awal tadi. Nah, pada sebetulnya dari kontrol pada kenyataannya bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan yang ada di sini juga sebetulnya berbeda. Misalnya di dalam kelas ini, nah mungkin saja mengikuti kegiatan ini karena ingin membantu atau ada hal-hal lain atau hal yang ingin kita buka bersama. Nah, ini teori kontrol yang ini adalah kebalikan dari stimulus respon yang tadi. Nah, jadi setelah kita bahas yang tadi, makna disiplin itu apa sebetulnya? Oh, anak-anak tidak bisa atau anak-anak atau diri kita mengontrol diri sendiri. Kemudian anak-anak mengontrol dirinya sendiri, tidak bisa saling mengontrol. Jadi makna disiplin ini kira-kira apa ya? Kontrol diri. Kontrol diri. Kontrol diri. Satu. Tanggung jawab, penguasaan diri. Ada lagi? Kita santai aja.
Ini bukan tanya jawab. Dari awal kan saya sudah notice bahwa kita akan menciptakan budaya bersama. Saya tidak bisa sendirian untuk menciptakan budaya positif ini. Cara pandang seseorang dalam menyikapi sesuatu yang didasarkan pada norma-norma atau nilai-nilai. Cara pandang tentang norma-norma. Kemampuan menyesuaikan diri dengan aturan norma. Kemampuan untuk menyesuaikan diri. Ya, semua yang barusan dikatakan itu betul semua. Nah, yang kurang pas ini adalah bahwa kita bisa mengontrol orang lain bisa mengontrol. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin. Jadi disiplin itu diciptakan oleh kita sendiri untuk mendisiplinkan kita sendiri. Termasuk anak-anak, disiplin yang anak-anak ciptakan adalah untuk mereka sendiri. Tidak bisa disiplin itu dipaksakan atau dikontrol untuk disiplin. Itu yang menyebabkan miskonsepsi atau paradigma berpikir bahwa anak disiplin itu menjadi konotasi negatif. Pada kenyataannya disiplin itu bersifat self disiplin. Contohnya ketika kita bangun pagi atau ketika kita mengajar di sekolah kelas, apakah ada hal apa yang menyebabkan kita datang tepat waktu di sekolah? Apakah karena aturan atau karena anak-anak, ataukah ada hal lain yang menyebabkan kita harus berangkat jam segini atau bangun jam segini? Karena kimo. Apakah karena kimo? Betul. Kimo Anda benar. Aku sih yes. Aku yes. Asal mas. Apakah kita karena aturan pemerintah sehingga kita melakukan kewajiban untuk mengajar, untuk bekerja, untuk mentaati? Berarti artinya Kalau saya kenalkan saya Dogaya. Sebelum ada timok juga, rasanya kalau saya prinsipnya kalau ada orang lain datang, saya mau itu. Ada perasaan ya, perasaan yang saat. Dulu yang paling datang paling pagi itu Pak Hadi Gani. Rumah Pembang. Terus pas datang, aduh kurang dus kabelaan gue. Datang ke ruangan kadang-kadang dulu saya Bu Desra, Bu Nunung gitu ya. Kalau mereka dulu kan aduh ini gitu. itu dan ya mungkin itu mau tidak mau membangun. Iya. Ya kalau saya juga awalnya gitu, jadi termotivasi sekitar orang lain. Tapi lama-lama saya pikir karena kalau saya sholat ada dampak banyak gitu. Jadi dampak Walaupun pada awalnya terus terang aja bisa. Kepala sekolah saya waktu di Cimahi, dulu kabur anaknya di Seprapa. Ngajar baru bisa depek, bisa minggu di situ karena ngajar di Cimahi satu. Parah, tapi itu lama-lama walaupun awalnya seperti itu, tapi sedikit terus satu. Ada sekolah-sekolah dan kalau untuk sama dia dari sekian kepala sekolah ambil yang baik dia, yang buruknya yang biasa saja, namanya juga manusia. Saya ingat almarhum Pak Karyo, kepala sekolah kita. Prinsipnya itu lebih baik menunggu daripada dituntut, itu yang saya pegang. Itu kalau saya, bukan saya ya, hanya berbagi pengalaman. Ya termasuk saya sendiri. Kalau misalnya masalah waktu belum terbentuk self disiplinnya, ya kita bangun bersama bagaimana self disiplin itu muncul dari eksternal maupun dari internal kita. Nah akan terbentuklah nanti
self disiplin yang menurut Ganjar Dewantara. Tapi maksudnya ada kimo, ada misalnya ada beberapa cara-cara gitu pemerintah gitu untuk membuat disiplin itu mungkin awalnya agar kita punya self disiplin itu memang kita jadi kalau kita udah lama gitu apa namanya mengikuti aturan itu lama ada perasaan kayak tadi gitu. Lo Bu Widi Wai sih nomor 1. Iya betul. Saya sekarang ya. Sekarang saingan saya Bu Widi, Bu Srini, Bu Ira, terus datang nih gaya Pak Heri gitu. Pak Sukari. Saya gimana ya? Saya paling terakhir. Saya itu merupakan bakat buku. Kebutuhan asli. Itu bentuk iya kebutuhan. Nah, Tapi ya. kalau itu saya isi dirinya. Tapi kalau selama kita tidak membiarkan orang lain aturan-aturan itu mengontrol kita tidak akan berubah ya. Nah, itu termasuk ke dalam kebutuhan ayat yang tadi kata tadi. Kebutuhan kita apa? Itu kembali kepada kebutuhan dasar, paling dasar. Setiap orang yang ada di bumi mungkin ini kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, disiplinnya tadi untuk apa? Apakah kita untuk bertahan hidup, untuk mencari rezeki? Apakah karena disiplin itu terbentuk karena cinta dan kasih sayang? Misalnya kayak tadi, saya mah murid, misalnya saya mah suka dengan si bapak itu, biarinlah saya dikontrol oleh si bapak itu atau ibu itu karena cinta dan kasih sayang. Terpenuhi secara diri, dia terpenuhi rasa cinta dan kasih sayangnya. Nah, kemudian yang ketiga, penguasaan. Setiap orang butuh penguasaan dirinya, penguasaan terhadap hal-hal yang ada di kelas atau hal-hal yang ada di luar sekolah. Itu setiap orang butuh penguasaan. Yang keempatnya kesenangan. Apa lagi? Pernah tidak Bapak Ibu di dalam kelas melihat ada ketika kita sedang menerangkan, ketika sedang kita memberi materi yang menurut kita sangat seru, tiba-tiba ada anak yang memang dia kelihatan karena itu diantaranya tidak terpenuhi kebutuhan kelas. Ada anak, Pak, saya boleh nggak makan dulu? Kalau saya secara pribadi, saya persilahkan ketika materi. Karena apa? Biar mereka terpenuhi dulu untuk kebutuhan rohani. Boleh juga sambil makan. Ada loh. Iya. Boleh. Itu sering Ini yang penting yang nyampah. Kalau mau ke saya boleh. Saya juga boleh. Apa Pak? Setelah penerapan. Itu yang paling susah. Nah, penerapan ini sebetulnya kembali ke ini Pak Dedi, kembali kepada self disiplin. Kalau saya karena kebebasan kok pergi pagi, bebas dari kerjaan rumah. Jadi bebas dari Baik. Kalau berani merasakan. sama. Walaupun sampai kita pulang masih tetap seperti itu. Posisinya sama. Curhat. Ya, kebutuhannya sudah terpenuhi, jadi kita terbebas. Atau ada anak yang memang, Pak, tiba-tiba izin ke toilet lagi, ukurannya sama dari awal sampai akhir. Berarti apa yang kurang atau kebutuhan
kebutuhan apa yang tidak kita penuhi pada hari ini. Nah itu harus ya betul kita bisa dihindari. Ketika kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, maka akan nyamanlah kita di kelas atau di sekolah ini. Contoh misalnya sekolahan itu kebutuhan dasarnya adalah tentang ya, karena sudah dari pagi. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Dan saya tidak barangkali Bapak Ibu yang sudah dari pagi kesibukannya tiba-tiba harus di kelas dengan saya dan sangat menyebutkan itu juga tidak dibutuhkan karena kita akan membangun bersama tidak hanya hari ini. Kita akan berlanjutkan bagaimana menciptakan ruang-ruang yang positif di sekolah kita. Nah, sebelum kesini saya balik lagi ke motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini muncul yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya tadi Busi tidak ingin untuk kalian rumah karena itu menghindari ketidaknyamanan. Pagi-pagi udah capek harus nyamping Ini sekolah. itu muncul motivasinya di sini. Atau yang keduanya menghindari hukuman. Kita nggak mau atau anak-anak datang lebih pagi karena menghindari hukuman, misalnya karena kita hukum dipisahkan dari itu tidak masalah, tidak jadi persoalan. Ini adalah saya hanya menerangkan menjelaskan bahwa ini terjadi motivasinya karena ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Seperti yang tadi Bu Susi sampaikan, awalnya karena eksternal, peraturan, imam dan segala macam, akhirnya diri menyesuaikan untuk menjadi yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Bahwa saya datang terlambat itu tidak sesuai dengan nilai yang saya pegang atau keyakinan yang saya ada. Lanjut. Untuk posisi kontrol terhadap diri kita atau kadang-kadang kita sering ya menghakimi diri kita sendiri. Aduh, saya cobalah mungkin, cobalah A, kemudian mau B, C dan sebagainya. Membuat, nah ini posisi kontrol ini sebetulnya bagaimana posisi kontrol guru terhadap muridnya. Guru terhadap murid. Yang pertama penghakiman atau pemberi hukuman. Ya seperti yang Bapak Ibu semua ketahui bahwa memberikan hukuman untuk sekarang itu sudah dilarang. Tapi sebetulnya masih terjadi pemberian hukuman. Maksudnya bukan di sekolah. Di sekolah maupun di kelas. Contoh misalnya ada yang tidak mengerjakan tugas, kira-kira Bapak Ibu akan memperlakukan anak itu seperti apa? Tugas nih, kita udah capek-capek menyiapkan tugas mereka, tapi tiba-tiba minggu depannya tidak dikerjakan. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dipaksa harus nugas deh. Dipaksa, ditunggu. Terus kalau yang sudah kerjakan, sudah.
Kalau dilakukan berulang, apakah akan muncul self disiplin? Ada justru malah jadi bukan hadiah. Jadi kira-kira seperti apa untuk menumbuhkan dari kelima ini? Saya bahas dulu sebentar sebelum kita mulai diskusi. Nah, membuat orang merasa bersalah. Contoh, misalnya tadi tidak mengerjakan tugas. Kamu kenapa tidak mengerjakan tugas? Ini kan penting buat kamu. Nah, dia merasa bahwa kepentingannya sudah hilang karena tidak mengerjakan. Itu membuat murid merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Contohnya misalnya tadi balik lagi ke tugas. Cara penyampaiannya itu sebagai teman kira-kira seperti apa? Kalau misalnya Bapak Ibu di dalam kelas kemudian memberikan tugas yang tadi, apabila Bapak Ibu sebagai teman, apa yang akan Bapak Ibu ucapkan kepada anak yang tidak mengerjakan tugas itu? Sebagai teman Membantu mengerjakan tugas. Dia orang kerjakan, dia orang perempuan. Antena atas kayu. Nah, itu posisi kontrol bisa sebagai teman seperti itu. Kemudian monitoring. Contoh lagi yang tidak mengerjakan tugas lagi. Bagaimana monitoring anak-anak yang tidak mengerjakan tugas? Mister, gimana? Kalimatnya, Mister. kamu sudah mengerjakan tugasnya. Belum, Pak. Apa bisa tugasnya? Aduh, Pak, saya itu banyak dari ini kesibukan. Ya beginilah nanti Bapak bantu. Akhirnya monitor. Diawasi. Apakah anak-anak kalau diawasi terus merasa nyaman? Enggak, kayaknya malah jadi SD di sana sih. Udah gitu, sekali tanya udah dulu. Nanti kasih waktu aja. Kasih Ini ada dikit. Kalau bilang nggak semangat tuh gimana? Mau kalau jadi apa dilakukan? Ini buku nilainya kayak kami korektor. Kita lihat satu-satu siapa yang belum monitoring menurut saya. Nah itu bisa itu. Bisa nggak Pak? Kalau seperti itu, apakah anak yang sedang mengerjakan tugas akan merasa minder? Iya. Malu. Bisa jadi enggak. Itu untuk memotivasi agar dia mengerjakan, bukan. Dia sayangkan aja nilai segede-gedenya dia ya kerjakan tugas 100. Oh iya itu Pak. Ini berarti sama aja yang dulu. Ya. Kalau kita mengikuti alur ini, dia memenuhi kebutuhannya sebagai kesenangan terhadap mendapatkan hadiahnya. Iya. Terhadap hadiah yang dia dapatkan. Artinya, kalau misalnya kita bongkar, masih terdapat dia belum muncul tentang pembelajaran fisikanya yang dia butuhkan. Seperti itu. Jadi saya itu sebetulnya butuh fisika, bukan butuh hadiahnya. Nah,
Ya dari situ Ya, itu bisa muncul karena Kesenangan. eksternal, kesenangan, bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, bisa saja. Nah, tetapi yang paling pas dicontohkan di dalam modul ini, sebetulnya mereka atau guru-guru ini posisi kontrolnya sebagai manajerial. Jadi bagaimana si anak itu mengerjakan sesuatu, tugas atau segala macamnya, memang karena dia butuhkan. Ada ilustrasi Iya, itu dengan posisi kontrol guru. Saya akan lihatkan dulu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu tenang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar. Baik, Bu, kembali lagi. Sebetulnya bahasannya masih panjang. Bahasannya masih panjang karena modul ini, modul 1
satu titik tempat ini juga harus diselesaikan satu persatu permasalahannya. Tetapi saya akan persingkat aja sedikit sekarang karena waktu juga sudah lebih dari 1 jam. Untuk mengarah pada bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai manajer atau tujuan untuk meningkatkan kemandirian dari siswa ini ada segitiga, ada restitusi. Restitusi ini diangkat oleh Diana Gosen pada tahun 2004. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan atas eksternal, dia memperbaiki dirinya sendiri atas internal.
karena bahas ini juga memerlukan waktu yang sangat panjang biar kita saling mengoreksi, biar kita menciptakan budaya positif itu bersama. Dan bahas sedikit aja. Jadi restitusi ini yang akan menentukan posisi kontrol kita sebagai manajer tadi. Nah, restitusi ini diambil dari bisa kita kupas dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Hal yang tadi dilakukan oleh ibu guru dan di video tadi dengan Aren itu ada beberapa poin yang mencirikan segitiga restitusi ini. Bagaimana poin-poinnya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan diberi kesempatan lagi. Ini dilewat dulu. Nah, setelah kita membuat atau menganalisis restitusi yang ada di sekolah kita juga bisa menerapkan atau budaya positif ini bisa diterapkan dari keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu basic-basicnya dari mana ngambilnya nanti kita akan bahas lagi Bapak Ibu. Ini contoh yang pernah saya share ke anak-anak. Keyakinan kelas yang saya share atau diciptakan bareng-bareng, dibuat bareng-bareng itu hanya sedikit. Itu hadir tepat waktu, bebas menentukan kelompok, dan bebas berkreasi dan berinovasi. Itu juga atas keinginan dari siswanya sendiri. Karena yang misalnya yang kelompok, kalau misalnya kelompoknya itu terus mereka katanya merasa bosan. Nah, ini tercipta karena ada komunikasi sebelum masuk ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti akhirnya disepakati bersama dan diketok palu. Ini sebagai keyakinan kelas ketika mata pelajaran seni budaya. Itu. Nah, keyakinan kelas. Barangkali seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih panjang. Saya ingin kita berdiskusi bersama. Kita membuat sebuah studi kasus yang ada yang kita alami di kelas. Tapi waktunya juga sudah melewati batas. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya secara pribadi. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak di sela-sela kesibukannya juga istirahatnya ada yang menyebut anaknya juga. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sharing kita kali ini yang tidak puas, biar kita bisa sharing untuk membangun budaya positif bersama. Dan saya tekankan sekali lagi bahwa saya tidak bisa sendirian Bapak Ibu untuk menciptakan suasana sekolah atau budaya positif di sekolah. Ya, jadi kita bangun sekolah 21 ini menjadi sekolah milik kita bersama. Seperti itu. Quotes-nya hari ini ada Pariban Sunda, China, Herang, Lautan Beuna. Nah, bagaimana menciptakan suasana atau China Herang di SMA 21 ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi ya. Jadi kalau ikan itu kalau di air yang itu kan gampang tujuannya Ini yang harus kita
ya.